Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati reviewer dalam program seminar hasil kegiatan penelitian dengan dana RKT, dana internal UNP tahun 2005. Perkenankan kami menyampaikan hasil penelitian kami dalam skema kerjasama luar negeri dengan judul Implementasi Motor Ability Test Station atau METS sebagai teknologi instrumen berbasis sensor untuk pengukuran kemampuan motorik anak prasekolah. Ini ketua saya sendiri, kemudian beranggotakan Prof. Pilianul Kiram, Prof. Fahru Razi, dan yang sebagai mitra luar negeri ini adalah Prof. Madia, Dr. Japri bin Zakaria dari Sains Sukan dan Kejurulatihan atau Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, Malaysia. Sebagai pendahuluan bahwa kita tahu gerak itu sangat penting. Artinya ketika orang yang mengalami kekurangan gerak, dia akan tergantung pada orang lain. Maka gerak itu adalah unsur pokok kehidupan manusia. Dan ketika anak-anak di masa 5 tahun pertama itu adalah masa golden period. Jadi di usia ini sangat wajar dikembangkan keterampilan motorik. Namun hati-hati juga, di usia ini dinamakan juga critical period. Sekaligus ini nanti usia kritis kalau seandainya di dalam usia ini tidak dilakukan stimulasi atau exercise latihan untuk pengembangan kemampuan gerak. Data menyebutkan sampai 1-3% anak di bawah usia tahun itu mengalami keterlambatan perkembangan umum. Ini seperti motorik, bahasa, sosio-ekonomi, sosio-emosional, dan kognitif. Ini banyak disebabkan oleh beberapa faktor ya. Salah satunya adalah keterbiasaan anak-anak itu menggunakan gadget. Sehingga pola interaksi itu hanya satu arah berdasarkan dari gadget itu atau tontonan itu. Jadi kualitas time screen dari seorang anak itu sangat tinggi. Jadi rata-rata anak itu bermain gadget itu sangat lama, minimalnya itu bisa 3 sampai 5 jam sehari. Kemudian menjadi pendahuluannya minimnya teknologi alat untuk mengukur keterampilan gerak, sehingga para guru dan orang tua kesusahan untuk mengetahui apakah anaknya memiliki keterlambatan gerak. Nah, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan alat dan mengimplementasikannya. Jadi tahun penelitian sebelumnya sudah dilakukan juga penelitian ini dan menghasilkan alatnya. Tahun ini adalah melakukan implementasi sekaligus menghitung validasi ahli dan uji coba alat tersebut. Metodenya R&D, ya penelitian sebelumnya seperti yang saya bilang tadi sudah berhasil merancang dan membuat alat motor ability test station. Ini beberapa alatnya. Eh, ini alatnya untuk mengukur keterampilan lokomotor ya, jalan, jalan jinjit, lari, lari kuda, semuanya bisa diukur dengan menggunakan sensor. Eh, ini bisa melakukan beberapa keterampilan gerak lokomotor. Kemudian untuk gerakan non lokomotor, koordinasi gerak misalnya melompat, meloncat, kiri kanan dan koordinasi lain juga bisa diukur dengan alat ini. Kemudian alat lain adalah lempar tangkap. Ini bisa mengukur keterampilan manipulatif. Kalau ini tadi lokomotor, ini non lokomotor dan manipulatif. Jadi tiga komponen ini kita cek dalam satu rangkaian dinamakan dengan motor ability test station. Nah, hasil implementasi ini yang pertama memang tercipta alat dari tiga komponen tersebut. Kemudian hasil kelayakan yang pertama dari ahli validasi media ini mendapatkan skor 77,08%. Ini juga mengindikasikan bahwa dari ahli media mengatakan rangkaian alat motor ability test station ini dalam kategori layak. Begitupun oleh ahli tes pengukuran dengan nilai 90,83%, ini menyatakan bahwa METS ini berada dalam kategori layak. Aspek kelayakan dari sisi ahli motorik, ini skor total yang dapat adalah 88,89%. Ini menandakan bahwa rangkaian alat METS ini dikatakan layak. Dan hasil uji coba skala kecil dari beberapa kali percobaan, ini mendapatkan skor rata 88,89%, maka dari itu mendapatkan kategori layak. Nah, ini berapa dokumentasi penelitian dari implementasi alat METS.
Kemudian potensi keberlanjutan ini, penyempurnaan alat dan menjadikan alat ini sebagai alat wajib bagi semua TK di Indonesia. Ini adalah potensi keberlanjutan. Mudah-mudahan dari segi packaging dan penyempurnaan komponen-komponen alat ini bisa disempurnakan sehingga layak untuk produksi lebih lanjut. Kemudian proses luaran dalam bentuk draft sekarang ini, tapi akan disubmit pada jurnal Q2 ataupun Q1. Anggaran sudah terserap 100%, mohon maaf ini 1000% tertulis. Dan pelaksanaan penelitian sudah laksanakan beberapa kegiatan di UPSI Malaysia bersama Prof. Japri Zakaria. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian tim reviewer. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.